dan kita pelajari bahwa mahasiswa dalam pergerakannya sering melakukan audiensi, mengeluarkan pernyataan sikap, bahkan terakhir adalah parlemen jalan. Nah, itu yang kemudian seringkali terjadi dalam proses perjuangan mahasiswa dalam 4 dekade yang tadi saya sebutkan. Ini kemudian tentu dalam masa saat ini, maka ada satu tambahan tadi yang saya jelaskan, masa pandemi COVID yang merupakan masa di mana menuntut mahasiswa untuk kembali menunjukkan peran dan keikutsertaannya dalam memperjuangkan atau melawan pandemi COVID yang kemudian hari ini terjadi di bangsa Indonesia. Nah, dalam masa pandemi COVID ini, maka pergerakan mahasiswa bukan lagi melakukan audiensi, pernyataan sikap, dan parlemen jalan. Namun hari ini mahasiswa dituntut untuk keterlibatan mahasiswa betul-betul terwujud dalam hal ini, bahwa mahasiswa kemudian dalam polanya perlu adanya transformasi, gerakan pembaruan. Nah, di mana mahasiswa saat ini bukan lagi kemudian melakukan aksi, karena kemudian kita lihat berdasarkan dampak daripada pandemi COVID ini sudah menghambat dan merampas gerak bebas masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tak ubahnya juga berdampak pada mahasiswa yang merujuk pada surat edaran Mendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan, dan nomor 36962 garing MPK (A) garing HK garing 2000 yang mengharuskan mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran melalui online. Nah, ini kemudian melahirkan beberapa kebijakan-kebijakan PSBB dan stay at home dan lain sebagainya, yang kemudian menghambat aktivitas mahasiswa dalam hal menunjukkan eksistensinya, menunjukkan gerakannya. Sehingga di masa periode pergerakan mahasiswa saat ini lebih banyak dituntut untuk kemudian turut terlibat tanpa meninggalkan esensi intelektualitasnya, yakni selalu memberikan kritikan dan masukan terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat. Nah, melalui pernyataan sikap ataupun audiensi. Nah, ini yang kemudian gerakan yang hari ini terjadi, yang seringkali teman-teman didorong untuk kemudian melakukan aktivitas ini untuk kemudian tidak meninggalkan esensi pergerakan mahasiswa itu sendiri. Nah, namun satu hal poin tambahan, bahwa di masa pandemi ini mahasiswa dituntut untuk eksis, karena tantangannya ada di saat ini, di mana melalui pandemi ini sifat apatis mahasiswa itu sudah terjadi, sehingga kemudian mematahkan semangat militansi daripada teman-teman mahasiswa. Sehingga gerakan kali ini, gerakan hari ini dalam menyikapi pandemi COVID, maka mahasiswa maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan kepemudaan dalam menyikapi persoalan ini dituntut untuk turut terlibat. Bahwa pergerakan mahasiswa intinya hari ini adalah bersama-sama, bekerjasama dengan pemerintah untuk kemudian melawan COVID dengan membentuk satuan satgas, membantu para mahasiswa yang kemudian kekurangan pangan, sandaran pangan. Itu yang kemudian hari ini pergerakan mahasiswa
sekaligus juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, itu langkah-langkah konkret gerakan mahasiswa hari ini dalam periode masa COVID saat ini yang kemudian perlu untuk dilaksanakan oleh mahasiswa. Saya pikir itu seperti begitu dulu. Saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih pada Kakanda Damianus Gerens. Kemudian untuk Bang Evanus, saya ingin bertanya nih Bang, bagaimana pandangan Abang melihat gerakan mahasiswa hari ini di tengah minimnya partisipasi mahasiswa untuk terlibat mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah di saat pandemi COVID-19 ini? Baik, terima kasih. Terlebih saya ucapkan terima kasih kepada panitia, terkhusus PMKRI Cabang Pematang Siantar, memberikan saya kesempatan untuk berbicara di diskusi ini. Yang saya hormati ada beberapa di sini, Bung Damianus Gerens, pengurus pusat, Ketua FAWR Cite, Direktur ILAJ, dan juga sebagai tokoh aktivis Sumatera Utara. Dan ada beberapa kawan-kawan lain, dan ada juga senior saya lihat di sini, Kakanda Alvin Parusip, selamat bergabung Bang. Ada beberapa lagi yang lain, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini, memang topik kita gerakan mahasiswa di tengah pandemi COVID-19. Tapi harus kita pahami dulu bahwa gerakan-gerakan mahasiswa saat ini ya tidak bisa terlepas daripada gerakan mahasiswa yang sebelumnya. Ya meskipun kondisi hari ini kita diperhadapkan dengan kondisi yang kalau kita bilang kondisi negara sedang terpuruk, tapi mahasiswa tidak bisa melupakan yang namanya fungsinya sebagai social control. Nah, dalam diskusi ini perlu juga kita pahami dulu bahwa kalau Lenin bilang tanpa teori yang revolusioner takkan ada gerakan yang revolusioner, maka sebagai kader organisasi khususnya para mahasiswa tidak bisa melupakan itu meskipun kondisi negara kacau, harus hadir sebenarnya. Tapi saya melihat juga memang ada beberapa contoh. Saya lihat PMKRI Cabang Pematang Siantar, kawan-kawan GMKI Pematang Siantar, dan beberapa organisasi lain ada melakukan beberapa gerakan sebenarnya. Dan juga ada di sini Bung Ketua FAWR Cite juga yang selalu mengajak kawan-kawan mahasiswa lewat apa yang dia suarakan di media sosial, contoh terhadap kebijakan-kebijakan. Nah, itu sebenarnya mungkin yang bisa dilihat oleh kawan-kawan mahasiswa. Ternyata masih banyak senior dan orang-orang yang peduli terhadap kondisi negara hari ini. Nah, sehingga tidak ada alasan sebenarnya yang namanya pandemi COVID-19. Karena gerakan, sama seperti yang dijelaskan tadi Bung Gerens, bahwa gerakan kita memang ada beberapa fase, ya kan, dari pergerakan nasional, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Tapi kalau hari ini kita bilang gerakannya memang gerakan virus. Kenapa saya bilang gerakan virus? Ya, gerakan kita harus menular seperti virus. Jangan hanya corona saja yang menular, gerakan kita juga harus menular. Nah, di situ dia. Jadi singkat saja dulu bahwa kesimpulan yang mau saya sampaikan, tidak ada istilah pandemi sebenarnya. Sebagai mahasiswa dan aktivis, tanpa peduli kondisi dan suasana apapun, harus selalu hadir sebagai social control terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu saja, mungkin akan kita lanjut dengan topik-topik berikutnya. Terima kasih kepada Bang Evanus. Dan kemudian untuk Bang Fawar, selaku tokoh aktivis Sumatera Utara, bagaimana Abang melihat sikap mahasiswa hari ini? Dan kontribusi seperti apa yang dapat dilakukan oleh mahasiswa di saat pandemi COVID-19 ini? Mungkin untuk Bang Fawar, persilakan. Baik,
terima kasih kepada moderator Bung Jonathan. Pertama, salam hormat kepada yang mewakili pengurus pusat PMKRI dari bidang PHPT. Begitu juga dengan narasumber Bung Yapanus Bolele. Dan tidak terlepas ada para senior yang turut mendengar diskusi kita pada saat hari ini. Ada Bang Alfian, ada juga Bang Frans, dan mungkin yang lainnya lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, ketika ditanyakan bagaimana kondisi gerakan mahasiswa saat ini, ya sebenarnya masih adakah gerakan mahasiswa itu? Ya, itu yang menjadi perenungan kita yang paling penting. Masih adakah gerakan mahasiswa itu saat ini? Kalau masih ada, gerakan mahasiswa yang bagaimana? Nah, kita melihat banyak proses gerakan mahasiswa saat ini yang tidak lagi memahami fungsi dan tugasnya sebagai mahasiswa yang menjalankan fungsinya sebagai aktor gerakan atau gerakan mahasiswa. Mengapa saya katakan seperti itu? Pendekatan analisis kritis daripada seorang mahasiswa, daripada wadah pergerakan mahasiswa, pasti menggunakan pendekatan problem solving. Nah, tetapi saat ini yang kita lihat dalam ruang lingkup organisasi kemahasiswaan sedang tumbuh subur yang namanya appreciative inquiry. Sehingga perspektif-perspektif yang dibangun oleh teman-teman gerakan mahasiswa saat ini lebih cenderung melihat apa yang patut kita apresiasi dari sebuah kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Bukan apa yang harus kita kawal dari sebuah kebijakan pemerintah yang kita khawatirkan tidak sampai kepada masyarakat atau tidak kepada topoksinya. Seharusnya esensi tugas daripada mahasiswa memastikan bahwa seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan itu betul-betul berpihak kepada masyarakat. Nah, ketika dipertanyakan dengan kondisi saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, apa yang bisa dilakukan mahasiswa? Ya, sebenarnya situasi COVID-19 hanya salah satu problem daripada bangsa ini atau dunia saat ini, dan itu tidak akan mengganggu sama sekali esensi daripada gerakan mahasiswa. Ya mungkin medianya yang berbeda. Ketika 1908, 1928, 1945, dan 1974, 1977, hingga sampai dengan 1998, semuanya media yang digunakan mungkin bisa turun ke jalan, atau juga bisa melakukan pertemuan-pertemuan audiensi dan sebagainya seperti yang sudah dikatakan oleh teman kita dari pengurus pusat PMKRI tadi. Tetapi dengan situasi saat ini di tengah-tengah pandemik yang menggerogoti kondisi dunia saat ini, seharusnya gerakan mahasiswa tetap pada fungsinya, yaitu memastikan segala kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan atau oleh pemerintah kita di daerah maupun di pusat sampai benar-benar kepada masyarakat. Bagaimana mengawal dana yang digunakan oleh pemerintah saat ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Nah, bagaimana caranya? Ya mungkin bisa membentuk tim, bisa membentuk relawan yang fokus ke situ, dan bisa menggunakan media sosial. Dan salah satunya yang dilakukan oleh PMKRI Siantar pada saat ini, ya bagian daripada gerakan mahasiswa yang tetap eksis di tengah COVID-19, hanya medianya saja yang berbeda. Kita sekarang pakai Zoom, ya mungkin ketika sebelum pandemi COVID, ya kita bisa diskusi langsung. Nah, mungkin itu pengantar dulu, Bung Jo. Kita nanti diskusi bisa lebih banyak lagi kepada
teman-teman. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Power IT yang telah sedikit ngasih pengantar terhadap diskusian ini. Nah, memang pandemi COVID-19 ini sangat meredupkan bagi kalangan mahasiswa untuk bebas bersuara di jalan maupun di yang lain. Mungkin untuk Kakanda Gerens, Damianus Gerens, menurut Kakanda bagaimana cara mahasiswa untuk tetap eksis ataupun melihat untuk mengkritisi di tengah pandemi COVID-19 ini? Mungkin kepada Kakanda dipersilakan. Iya, baik. Berkaitan dengan ekstensi mahasiswa dalam konteks persoalan pandemi saat ini, bahwa seperti saya tadi jelaskan, bahwa gerakan kita hari ini tidak terlepas daripada esensi perjuangan sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat intelektual yang kemudian tetap ada pada garis perjuangan kita, di mana dalam situasi persoalan bangsa hari ini akibat daripada pandemi COVID, maka berbagai macam kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia maupun pemerintah daerah, kabupaten kota yang ada di pelosok negeri. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah tantangan besar bagi kita mahasiswa hari ini. Namun lagi-lagi kebijakan kampus pun dijalankan oleh setiap mahasiswa dengan melakukan kuliah online. Nah, ini salah satu hal juga yang kemudian membuat sehingga tingkat kejenuhan mahasiswa itu ada, lalu pola aktivitas mahasiswa juga berkurang, ditambah lain dengan munculnya sikap apatis mahasiswa. Nah, menyikapi hal-hal dimaksud, persoalan dimaksud, maka dalam menunjukkan ekstensi sebagai mahasiswa dan dalam hal pergerakan mahasiswa, maka dalam setiap kehidupan aktivitas mahasiswa hari ini tentu tidak lari jauh, tidak keluar dari koridor perjuangan mahasiswa itu sendiri, di mana mahasiswa hari ini tetap berpegang teguh pada prinsip nilai daripada perjuangan, di mana aktivitas-aktivitas yang kemudian dapat kita tunjukkan di masa pandemi COVID adalah bagaimana kita bisa menyikapi persoalan-persoalan kebijakan-kebijakan pemerintah dengan melakukan komunikasi-komunikasi persuasif, melakukan audiensi, bahkan hanya sampai pada pernyataan sikap atau kita menyuarakan melalui media, sarana-sarana yang ada, melalui media, Facebook, dan lain sebagainya. Namun aktivitas aksi sampai yang terakhir adalah parlemen jalan tadi, itu tentu sangat mengkhawatirkan, karena kita kemudian melihat landasan-landasan aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, ini berarti bahwa tidak menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk kemudian kita harus berpikir strategi pembaruan akan gerakan mahasiswa sehingga dia relevan dengan kondisi hari ini. Nah, maka mahasiswa dalam aktivitas hari ini banyak melakukan pembentukan satgas dalam rangka membantu, karena persoalan hari ini
dengan lahirnya berbagai macam kebijakan tadi, mahasiswa tidak boleh lengah. Persoalan hari ini menuntut hadirnya gerakan mahasiswa yang baru, yakni bersama-sama dengan masyarakat pemerintah melawan COVID. Nah, ini yang hari ini kita alami, sehingga kemudian mulai dari basis-basis gerakan di kampus sampai pada gerakan yang lahir dari mahasiswa secara signifikan berada pada tataran dimaksud. Nah, karena persoalan hari ini kita kemudian dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan kolaborasi dari semua elemen untuk bagaimana kita kemudian bisa bersama-sama ada dan berjuang untuk melawan COVID dimaksud. Selain itu, gerakan mahasiswa ini juga yang terpenting adalah memberikan edukasi. Banyak memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga kemudian tidak terjadi persoalan hoaks yang terjadi yang nantinya meresahkan masyarakat. Nah, itu yang kemudian gerakan yang bisa kita lakukan pada situasi COVID hari ini. Saya pikir seperti begitu. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Kanda. Menurut Bang Vanus sendiri, pandangan Abang untuk mahasiswa tetap lebih menjaga eksistensinya itu di bidang gerakan, seperti apa Bang? Karena kan kalau misalnya biasanya mahasiswa kan untuk mengkritisi kebijakan tentu tidak luput dengan turun ke jalan. Tetapi dengan hadirnya COVID-19 ini ya semacam meredupkan gerakan tersebut. Kalau menurut Abang seperti apa cara yang dilakukan untuk tetap berjalan eksistensi itu? Baik, terima kasih. Pertama-tama kembali saya mau menguraikan dulu. Sebenarnya pergerakan mahasiswa sebelum pandemi 19 bahwa sama-sama pasti sudah kita tahu bersama tentang apa saja sih gerakan-gerakan yang sudah dilakukan mahasiswa sebelum pandemi COVID-19. Sama seperti disampaikan kawan-kawan narasumber tadi, contoh turun ke jalan, terlibat aktif contohnya, ya kan? Nah, sekarang kondisi saat COVID-19, bahwa gerakan-gerakan hari ini ya harus dimodifikasi, tidak lagi berdasar pada catatan sejarah pergerakan dahulu. Boleh saja pergerakan-pergerakan dahulu dijadikan sebagai tonggak sejarah pergerakan mahasiswa, tetapi tidak selalu itu yang secara heroik disuarakan oleh mahasiswa hari ini, sehingga hanya mengantarkan mahasiswa ya terlena dalam romantika sejarah pergerakan. Bahwa pada hari ini didesain menjadi edukasi baru, dimodifikasi menjadi gerakan yang baru. Banyak hal yang bisa dilakukan. Ya kalau dulu gerakan-gerakan mahasiswa hanya turun ke jalan, hari ini juga mahasiswa harus bisa contoh mahir memodifikasi diskusi-diskusi lewat aplikasi. Nah, saya lihat animo-animo mahasiswa hari ini, contoh dalam tema diskusi hari ini sebenarnya bagus, tapi animo-animo kawan-kawan mahasiswa dan kawan-kawan pergerakan saya lihat masih minim. Karena beberapa saya ikut juga diskusi lewat meeting Zoom, ya para peserta masih minim lah saya bilang. Tidak terlalu aktif. Nah, padahal sebenarnya ini ruang yang sangat bebas bagi kita dan lebih santai lah kalau di ruang diskusi. Karena beda dia ketika di ruang terbuka. Ruang terbuka bisa saja dibilang kaku atau terlalu formal karena semua kita harus jaga sikap. Nah, ini kan bisa dengan kondisi apapun, dalam keadaan apapun, tanpa mengganggu aktivitas masing-masing. Ya kan? Contoh kawan-kawan yang sedang bekerja, bisa sembari mengikuti link-link yang dibagikan oleh para panitia.
Nah, itu mungkin beberapa kegiatan gerakan-gerakan mahasiswa. Terus ditambah lagi hari ini, ya seharusnya mahasiswa juga sudah harus lebih terlibat aktif dalam pergerakan-pergerakan hari ini. Contoh kalau dahulu kita internal lah dulu ini secara Pemprey, bahwa hari dulunya kita hanya sebatas bersuara, menyuarakan di media sosial, turun ke jalan. Tapi finishing dari pergerakan itu tidak dapat. Nah, harusnya sampai ke situ pergerakan kita. Bagaimana kita menyelesaikan pergerakan yang sedang kita bangun? Tidak lagi hanya putus di tengah jalan. Contoh ketika kawan-kawan di Pemprey lah, cabang baik pusat, menyuarakan sesuatu, ya kalau bisa investigasi ke akarnya, kejar sampai habis, ya kalau bisa tempuh jalur hukum, melakukan pendampingan sampai pada proses penyelesaiannya. Sehingga gerakan kita tidak hanya sebatas awang-awang. Gerakan kita tidak hanya sebatas menghayal begitu. Atau gerakan kita tidak hanya sebatas mencari popularitas. Banyak juga itu gerakan mahasiswa, sedikit-sedikit masukkan statement, share banyak-banyak, habis itu saya sudah. Bahkan pun ketika kita berdiskusi tentang apa topik yang sedang disuarakan, bahkan kebanyakan tidak mengerti. Nah, kita sebagai mahasiswa intelektual, kawan-kawan mahasiswa yang sudah masuk dalam ranah kader, ya kita berharap tidak begitu. Tapi harus diingat juga bahwa negara kita negara hukum. Bisa saja kita melakukan berbagai gerakan, bisa saja kita melakukan terobosan-terobosan untuk menjaga eksistensi gerakan mahasiswa, tapi ingat, jangan sampai kita menabrak tembok-tembok hukum itu. Karena menabrak tembok hukum sama saja kita mengajak masyarakat untuk tidak taat terhadap kita. Sementara. Bro. Ya, itu saja untuk sementara. Ya. Kalau dari Bang Fawer nih Bang, selaku aktivis Sumatera Utara, tentu kan berdampak juga bagi Abang melihat gerakan-gerakan sebelum-sebelumnya. Bagaimana cara Abang untuk tetap menjaga pergerakan itu di saat pandemi seperti ini? Ya, terima kasih moderator. Pada hakikatnya, untuk menjaga eksistensi pergerakan mahasiswa tetap eksis di tengah-tengah COVID, ya menurut kita tetap berpikir kritis, karena esensinya letaknya di situ. Mau tidak di tengah COVID pun, ketika mahasiswa tak mampu lagi berpikir kritis dan tidak mampu mengenal apa tugas dan tanggung jawabnya, ya sebenarnya eksistensi itu pun akan tidak ada gitu. Nah, mau itu di saat COVID, mau itu pun tidak di saat COVID, ya saya rasa akan sama saja ketika mahasiswa menggunakan nalar kritis berpikirnya. Nah, ketika itu terjadi, ya situasi COVID hanya persoalan media saja yang membedakan kita untuk melakukan kontrol tersebut. Nah, jadi tidak ada yang menjadi hambatan atau akan merusak gerakan mahasiswa gitu. Nah, kondisi saat ini yang terjadi tidak di tengah COVID pun memang gerakan mahasiswa telah terdegradasi. Kenapa telah terdegradasi? Ya malas berpikir gitu, malas menganalisa apa yang menjadi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan saat ini. Ya taunya ada kebijakan, oke kita apresiasi. Kalau ada masalah kita sikapi. Nah hanya sebatas persoalan-persoalan hal yang reaksioner, hal yang sifatnya seperti pemadam kebakaran. Ada api lalu kita siram. Nah kondisi saat ini, siapa gerakan mahasiswa yang konsen dalam mengontrol hulunya sebuah kebijakan? Nah ini yang menjadi refleksi kita bersama. Apakah gerakan mahasiswa masih mengontrol hulunya kebijakan dari pemerintah kita saat ini?
baik itu dari pemerintah pusat dan juga pemerintah di daerah. Kita hanya cenderung sibuk di tengah-tengah yang sudah booming, yang sudah ribut gitu. Nah, seharusnya kita hadir memberikan ide-ide kepada pemerintah untuk mengatasi situasi bangsa saat ini. Nah, kalau kita bisa distribusikan tugas gerakan mahasiswa, seandainya ada teman-teman kondisi yang sedang di Jakarta fokus dalam pergerakan mahasiswa, seharusnya mereka lebih fokus bisa mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden, sehingga bisa berdampak positif dalam mengatasi situasi COVID sekarang gitu. Nah, itu salah satu sampel gitu. Nah, baik itu mau melalui penyampaian melalui diskusi yang seperti ini, ataupun penyampaian secara tertulis via email dan sebagainya, itu banyak hal yang bisa dilakukan. Sehingga regulasi-regulasi yang dikeluarkan pun memang bisa berpihak kepada masyarakat. Segala kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pun ya bisa berpihak kepada masyarakat. Itu yang terpenting. Nah, jadi COVID jangan dibuat jadi alasan untuk mahasiswa tidak bergerak. COVID jangan dikambing hitamkan gitu. Karena ketiduran mahasiswa saat ini gitu. Nah, bahkan seharusnya di tengah-tengah COVID ini, mari kita ketuk satu-satu teman-teman mahasiswa atau gerakan mahasiswa atau perhimpunan mahasiswa atau perkumpulan mahasiswa untuk kembali mengingatkan tugas dan tanggung jawabnya selaku mahasiswa gitu. Jangan dialaskan COVID-nya, jangan dikambing hitamkan. Mungkin begitu, Jo. Terima kasih. Terima kasih pada Bang Power. Mungkin dari pemaparan ketiga narasumber ini, saya membukakan 2 sesi bertanya. Untuk sesi pertama itu, saya bukakan untuk 3 orang penanya. Silakan yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom komentar agar menjaga kekondusifan kita juga. Bagi yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom komentar di bawah. Ya, untuk sesi pertama ini saya bukakan 3 orang penanya. Bagi yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom komentar di bawah. Tulis namanya saja di bawah. Atau jika tidak ada yang mengetik di bawah, langsung aja bicara yang ingin bertanya. Mungkin Ayunda Friska ingin bertanya. Berdengar. Halo. Ya. Baik, terima kasih. Saya Friska Sihombing. Terima kasih juga untuk narasumber yang sudah sampaikan wejangan ya, saya katakan begitu. Jadi kalau dibilang, pertama koreksi dulu ini kepada panitia yang buat diskusi. Saya mau sampaikan bahwa
Ini bicara gerakan mahasiswa, tetapi yang kita undang dalam hal ini adalah hubungan perguruan tinggi. Tapi nggak apa-apa ya, masih ada gesekannya sedikit, masih ada sentuhan mahasiswanya begitu, karena membawa nama perguruan tinggi tadi. Nah, di sini saya mau tanya kepada PHPT. Tadi kan dibilang yang saya dapat bahwa para narasumber sampaikan bahwa mahasiswa harus tetap menjalankan perannya sebagai social control, seperti itu. Nah, terus bagaimana kita melihat seperti ini? Mahasiswa bergerak kan tentunya nggak bisa dia bergerak sendiri, kecuali tadi dia bergabung dalam satu organisasi, katakanlah PMKRI, GMKI, atau organisasi apapun yang mewadahinya. Nah, dalam hal ini kita sepakati dulu gerakan yang dibuat itu adalah membentuk satuan gugus seperti itu atau relawan untuk membantu pemerintah dalam menangani COVID-19 ini. Nah, yang mau saya tanyakan di sini sebagai PHPT, bagaimana sikap kampus, begitu ya? Bagaimana sikap kampus terhadap COVID-19 ini? Nah, apakah cukup kampus hanya juga ada pengabdian masyarakat? Mungkin dalam hal ini kegiatan-kegiatan yang kita bisa lakukan bisa dicatat, maksud saya tadi, bagaimana kampus bersikap gitu. Nah, bagaimana kampus bersikap? Karena yang kita lihat hanya buat surat-surat pernyataan seperti itu atau hanya hashtag di rumah aja begitu. Coba sebagai Presidium Hubungan Perguruan Tinggi PPPMKRI, bagaimana menilai atau bagaimana kampus ini bersikap? Apakah cukup hanya di situ? Kalau tidak cukup, dia harus berbuat seperti apa lagi? Dengan kaitannya ke Tridharma Perguruan Tinggi tadi. Nah, kalau tadi ada narasumber yang bilang bahwa kita harus bekerja sama dengan pemerintah untuk menangani ini. Nah, dalam konteks saat ini, apakah pemerintah sudah mengajak benar-benar mahasiswa untuk terlibat? Sedang tadi saya kira menurut saya ya, kampus juga dirumahkan atau kampus didiamkan seperti itu. Dapat ya? Halo? Dapat ya Pak PHPT? Halo? Halo? Halo moderator? Ya. Tadi dicatat ya? Iya. Oke, jadi kalau tadi mungkin koneksinya buruk sama Pak PPT mungkin bisa disampaikan. Kira-kira Pak moderator juga bisa tangkap ya yang saya maksud ya? Peran kampus tadi. Ya, tadi pertanyaannya bagaimana peran kampus terhadap kampus bersikap bagaimana begitu di masa ini? Ya, begitu. Ya, untuk Saudara Edi Sidauruk, dipersilakan. Baik, selamat sore untuk kita semua. Pertama, terima kasih untuk para narasumber yang memberikan. Halo? Saya silakan dilanjut. Halo? Terima kasih untuk para narasumber yang telah memberikan sedikit sebenarnya pembelajaran untuk kita bagaimana sejarah pergerakan mahasiswa saat ini. Nah, sebenarnya saya sedikit melihat pergerakan mahasiswa ini tidak hanya sebatas bahwa mahasiswa itu bergerak harus turun ke jalan. Seperti ada beberapa juga disampaikan para narasumber, ya
banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya, membuat tulisan apa segala macam seperti itu. Namun yang di lain pihak saya melihat juga sistem yang ada di kampus sendiri yang membuat mahasiswa itu lebih apatis terhadap pergerakan-pergerakan yang terjadi di masyarakat, atau kepekaan mahasiswa itu tidak dibentuk untuk peduli terhadap apa yang menjadi persoalan yang ada di masyarakat. Yang pertama saya melihat juga sistem regulasi dari pemerintah yang membatasi bahwa mahasiswa itu dibentuk untuk bekerja, bukan untuk bersifat kritis, bukan untuk berpikir kritis. Di sini juga saya kira mungkin agak sedikit menyentuh pertanyaan dari saudara Priska, bahwa kita berorganisasi dan sebagai mahasiswa memang saya belum melihat bahwa kampus itu membentuk orang-orang yang kritis sesuai dengan tridharma perguruan tinggi. Nah, saya kira kita juga sebagai organisasi eksternal yang selalu mendengungkan akan kepekaan terhadap permasalahan sosial, bagaimana kita menyikapi supaya terutama untuk PHPT, PMKRI mungkin, bagaimana kita menyikapi permasalahan ini supaya bisa PMKRI terlibat di kampus, ikut atau organisasi Cipayung terlibat di kampus untuk menyuarakan bahwa mahasiswa itu tidak hanya untuk belajar, tidak hanya untuk belajar di kampus, tidak hanya untuk pengabdian, penelitian, tetapi ada sesuatu yang memang berdampak yang harus diberikan kampus kepada masyarakat. Itu mungkin pertanyaannya Pak untuk PHPT PPPMK. Terima kasih. Ya. Mohon maaf sebelumnya, tadi ada gangguan teknis dari PHPT PPPMKRI dan sedang masuk kembali. Sembari menunggu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang dari Saudara Edi Sigalingging. Udah. Baik, terima kasih untuk Bapak Moderator, Saudara Jonathan Siregar, dan terima kasih juga atas pencerahan-pencerahan dari narasumber kita, dari Bang Yapanus tadi, dari Bang Power selaku aktivis muda Sumatera Utara, dan juga tadi ada pengurus pusat yaitu PHPT PMKRI 2020 sampai 2022. Baik, saya ingin bertanya sedikit. Ini kan 22 Mei yang sebelumnya adalah tanggal 21 Mei. Mengingat itu adalah suatu momentum sejarah pergerakan mahasiswa dan juga bisa menjadi diskusi pada sore ini, bisa menjadi bahan refleksi kita terhadap pergerakan-pergerakan sebelumnya. Jadi saya ingin bertanya kepada Bang Power selaku aktivis yang pada dulunya dan pada saat ini juga telah banyak melakukan pergerakan-pergerakan di sekitar mahasiswa. Jadi kan untuk saat ini memang kita melihat kondisi pada pandemi COVID-19 yang sebelumnya banyak juga mahasiswa itu yang namanya bersifat apatis. Yaitu tidak peduli dengan kebijakan ataupun peraturan ataupun regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan saat ini, pada masa ini, pandemi COVID-19, bukankah tidak mungkin sifat-sifat apatisme mahasiswa itu akan lebih banyak lagi daripada sebelum adanya pandemi COVID-19? Jadi ini saya ingin bertanya, bagaimana sih
cara kita sebagai kader-kader ataupun seorang anggota dalam sebuah organisasi pergerakan mahasiswa dalam menyikapi ataupun menghilangkan ataupun membangkitkan kembali jiwa-jiwa pergerakan yang ada dalam mahasiswa. Terobosan-terobosan seperti apa yang harus kita lakukan di masa pandemi COVID-19 ini? Itu mungkin yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Bapak Moderator. Saya kembalikan. Ya, terima kasih. Tadi ada 3 penanya. Yang pertama dari Saudari Priska, kemudian yang kedua dari Saudara Christian Edi Sidauruk, dan yang ketiga dari Saudara Edi Sigalingking. Mungkin untuk yang dari penanya pertama dan kedua, arahannya kepada PHBT Pemkri, tetapi Kakanda tersebut sedang ada gangguan teknis dan sedang menghubungkan kembali untuk hadir kembali. Mungkin bisa langsung lanjut kepada penanya yang ketiga tadi yang ditanyakan oleh Saudara Edi Sigalingking. Mungkin untuk Bang Fawer bisa dijawab. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga kepada Bung Edis yang bertanya tentang situasi pergerakan mahasiswa saat ini dengan banyaknya yang apatis. Sebelum proses pandemik pun sudah banyak mahasiswa yang apatis. Dan apakah ada pengaruhnya juga situasi pandemik ini akan semakin membuat mahasiswa apatis, dan apa yang bisa kita lakukan? Mungkin pertanyaannya seputar itu. Ketika kita bicara seperti yang sudah disinggung Bung Edis tadi, juga tentang persoalan hari reformasi yang jatuhnya rejim Orde Baru di tanggal 20 Mei, ya menurut saya itu pun masih banyak yang perlu kita evaluasi. Salah satunya terdegradasinya gerakan mahasiswa saat ini tidak terlepas dari dosa para senior kita yang berjuang juga, yang mengaku sebagai aktivis tahun 98. Mengapa saya katakan seperti itu? Ketika kita sudah melangkah ke sebuah organisasi atau memutuskan menjadi seorang mahasiswa, kita punya beban untuk melanjutkan tongkat estafet, menyampaikan nilai-nilai kemahasiswaan kepada yang di bawah kita. Proses terdegradasinya gerakan mahasiswa dan juga proses semakin apatisnya mahasiswa, yaitu karena kita-kita juga gitu. Kenapa? Karena kita-kita, saya katakan seperti itu, ya banyak orang yang sudah masuk ke dalam organisasi mahasiswa yang tak mampu menunjukkan dirinya berbeda dengan mahasiswa yang tidak ikut dalam berorganisasi. Banyak kita yang tak mampu mempertanggungjawabkan apa tugas dan tanggung jawab kita yang telah mengemban kepengurusan di sebuah organisasi ataupun kader dalam sebuah organisasi. Sehingga mahasiswa-mahasiswa baru pun yang masuk ke kampus, mahasiswa-mahasiswa baru ya akan melihat bagaimana kita yang sudah ada di dalam pergerakan mahasiswa atau yang sudah masuk dalam organisasi mahasiswa. Ya, ketika kita tidak mampu menunjukkan kualitas kita selaku aktor-aktor yang berperan dalam gerakan perubahan di setiap proses kebijakan pemerintah, ya kita juga tidak akan mendapatkan rasa kurang dipercayai dengan sikap kita yang seperti itu. Gitu. Nah, contoh hal yang kita lihat ketika gerakan mahasiswa hanya berbicara kepada esensi demonstrasi atau hanya esensi koar-koar yang merasa sok kekirian, padahal tidak
terimplementasi dalam proses kehidupannya, itu yang menjadi akar sebenarnya proses apatisnya seorang mahasiswa. Itu faktor internal. Ketika kita bicara faktor eksternalnya, ya bisa saja dalam proses terdegradasinya moral kaum muda saat ini. Nah, tetapi itu kan yang menurut saya yang bisa dihempang ketika proses internal tadi, yang dari kita sendiri selaku agen-agen atau organisasi gerakan kemahasiswaan yang telah bergabung, menunjukkan siapa diri kita. Nah, ketika itu perbedaan itu sudah ada dari pola pikir, dari tindakan, dari gerakan, ya menurut saya kepercayaan itu akan muncul sendiri, akan muncul kembali gitu. Ya, kita kan hanya sering mengenang, Dulu PMKRI ikut bergerak tahun 98. Dulu GMKI ikut bergerak tahun 98. Dulu HMI ikut bergerak tahun 98. Dulu PMI ikut bergerak. Dulu. Kita hidup sekarang. Tapi yang kita ceritakan hanya dulu, dan yang sekarang yang kita lakukan, nothing, tidak ada. Nah, yang sering seperti itu. Gitu. Kita hanya terlena dengan histori kebesaran organisasi kita, kebesaran para senior kita, tapi yang turun ke kita hanya sebuah cerita, bukan proses pikiran-pikiran yang kritis itu. Gitu. Nah, itu yang menjadi evaluasi. Nah, menurut saya kita harus lakukan gerakan ini bersama-sama. Melalui media sosial, gitu. Tingkatkan bagaimana kita memobilisasi teman-teman mahasiswa untuk sama-sama bergerak. Bagaimana kita untuk sama-sama mengawal kebijakan pemerintah. Nah, kita lakukan proses pendekatan dan tetap menjaga eksistensi kita yang mampu berpikir kritis. Nah, jangan, ya kita sering kan ketika di marga siswa atau ketika di sekretariat, kita mampu berpikir kritis, berpikir yang progresif. Gitu. 3 langkah dari gerbang sekretariat atau marga siswa, ya kita mulai berpikir yang lain. Gitu. Itu sangat sulit gitu. Kita lakukan. Mending kita ambil langkah yang ini. Baru 3 langkah dari gerbang, pikiran kita sudah berubah. Nah, hal yang seperti itu yang semakin membuat terdegradasinya menurut saya. Nah, jadi harus ada proses peningkatan kredibilitas kembali terhadap diri kita dan tanggung jawab kita masing-masing. Ya mungkin saya rasa itu dulu Pak Moderator, jika ada sanggahan dari Bung Medis. Ya, terima kasih atas jawaban yang tadi. Kembali telah hadir kembali Rekanda Damianus Keren. Tadi Bang, ada 2 penanya yang ingin ditanyakan langsung kepada Abang. Yang pertama dari Saudari Rizka dan Saudara Kristen Edi Sidauro. Pertanyaannya pertama, bagaimana sikap kampus di tengah pandemi ini yang selalu menjalankan tridharma perguruan tinggi. Dan kemudian dari pertanyaan dari Kristen Edi, sikap yang membuat mahasiswa menjadi apatis akan pergerakannya, yaitu dari sistem. Bagaimana kita menyikapi permasalahan ini agar menyuarakan bahwa mahasiswa tidak hanya belajar di kampus, dan kampus memberi untuk mahasiswa. Mungkin bisa dijawab Anda. Ya, teman-teman bisa dengar? Ya, bisa. Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan.
yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya minta maaf karena ada sedikit gangguan jaringan di sini, sehingga tadi tiba-tiba keluar itu, Bang. Itu saya mohon maaf karena memang teknis jaringan di sini, sehingga saya masuk menggunakan HP saja. Baik, berkaitan dengan apa yang tadi sudah disampaikan, bahwa berkaitan dengan pertanyaan eksistensi organisasi kemasyarakatan di tengah-tengah dunia perkuliahan atau dunia akademisi, kita kembali melihat rekam jejak historis perjuangan mahasiswa, khususnya mahasiswa ekstra kampus, mulai dari periode awal sampai dengan periode saat ini, bahwa ketika dikeluarkannya NKKBN tahun 1974 itu kemudian banyak organ yang sifatnya ekstra kampus kemudian keluar dan melakukan gerakannya, aktivitas kehidupannya di luar daripada kampus. Nah, ini yang kemudian sampai dan dengan saat ini eksistensi daripada organisasi khususnya rekan-rekan pergerakan Cipayung itu memilih keluar daripada kampus melalui peraturan yang sudah dikeluarkan. Nah, di sisi lain juga bahwa sampai dengan saat ini juga ada SK Dirjen Pendidikan Tinggi nomor 26/Dikti/Kep/2002 tentang pelarangan. Nah, ini sementara didorong. Terlebih khusus Presidium Hubungan Perguruan Tinggi Pengurus Pusat PEMPRI periode 2020-2022 untuk kemudian mendorong ini sehingga aktivitas PEMPRI back to kampus maupun rekan-rekan Cipayung lain tentu ada kerjasama yang baik untuk bersama-sama dengan teman-teman pergerakan yang lain untuk kemudian mendorong ini, sehingga basis organisasi Cipayung basisnya akarnya adalah di mahasiswa, sehingga pergerakannya itu berakar dari dunia kampus. Nah, ini kendala saat ini yang sampai dengan saat ini menghambat segala bentuk pergerakan dan aktivitas kehidupan mahasiswa, khususnya rekan-rekan pergerakan yang notabene tergabung dalam organisasi Cipayung di dunia kampus. Nah, namun sampai dengan saat ini eksistensi kita juga tetap berjalan di dunia kampus, lalu kemudian pergerakan juga terus berjalan tanpa mengurangi esensi perjuangan kita, dan daripada tuntutan Tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian terhadap masyarakat, PEMPRI sendiri maupun rekan-rekan pergerakan Cipayung lain sudah menjalankan itu sampai dengan saat ini. Namun tidak terlepas daripada ekstensi pergerakan di kampus, kendalanya ada di regulasi yang ada tadi. Nah, ini sementara didorong. Ini yang saat ini sementara didorong untuk kemudian mengembalikan basis gerakan itu dari kampus, sehingga kita meminimalisir pergerakan idealisme kanan yang selalu tumbuh subur di dunia kampus. Nah, ini yang kemudian sementara didorong. Nah, sehingga PEMPRI sendiri dalam upaya untuk lebih mempercepat gerakan, maka PEMPRI hari ini dituntut untuk back to kampus berdasarkan hasil ketetapan MPA dan Loknas. Nah, restrukturisasi komisariat pun akan didorong dan sudah dibuat, tinggal didistribusikan ke setiap cabang, khususnya
memperkuat Presidium Hubungan Perguruan Tinggi untuk lebih eksis lagi dalam tahapan melakukan konsultasi di tingkat kampus. Nah, itu yang saat ini sedang digodok dan sudah kurang lebih 75% sudah disiapkan. Ya, mungkin beberapa hari ke depan pasti sudah siap untuk kemudian nantinya akan diberikan untuk setiap cabang di Indonesia untuk dipergunakan sebagai landasan dalam menunjukkan ekstensi PMKRI di kampus. Nah, itu kira-kira penjelasan saya berkaitan dengan ekstensi PMKRI maupun teman-teman pergerakan di tingkat kampus. Nah, berkaitan dengan poin terakhir daripada tuntutan terdakwa perguruan tinggi, yakni pengabdian terhadap masyarakat, bahwa dalam tahapan ini di masa pandemi COVID, maka setiap pengurus pusat dalam hal ini yang baru dilantik kemarin sudah membentuk tim satgas yang kemudian diketuai oleh Presidium Gerakan Kemasyarakatan PPPMKRI periode 2020-2022. Dan puji Tuhan sudah berjalan dan sampai dan dengan saat ini sementara berjalan. Namun untuk kemudian dampak itu pun dirasakan oleh masyarakat, dampak COVID ini kemudian menjadi sebuah makanan empuk untuk pemerintah, untuk kemudian seenaknya saja menerbitkan peraturan-peraturan. Nah, menjadi pertanyaan besar bahwa di manakah peran kita hari ini? Nah, maka PMKRI sendiri sementara melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang terjadi saat ini. Nah, ini yang kemudian akan disuarakan oleh PPPMKRI. Nah, di sisi lain bahwa dampak COVID ini juga ada sebuah energi positif yang perlu diambil bahwa hari ini kita sudah mengalami sebuah langkah maju dengan hadirnya persoalan COVID ini, bahwa sudah adanya aplikasi yang kemudian yang awalnya kita hanya bisa rapat bertatap muka langsung, tapi kemudian ini juga menjadi sebuah sarana yang kemudian baik untuk kemudian dipakai sebagai sebuah acuan untuk aktivitas organisasi antara koordinasi pengurus pusat maupun pengurus cabang, pengurus pusat dengan pengurus pusat, pengurus cabang dan juga pengurus cabang, baik vertikal maupun horizontal, Nah, ini yang sesuatu yang merupakan dampak positif yang kemudian diambil. Ini bagian daripada sebuah langkah maju daripada transformasi organisasi yang telah digodok oleh rekan-rekan PMKRI dalam momentum Lokakarya Nasional. Saya pikir seperti begitu dulu, saya kembalikan. Ya, terima kasih. Dari jawaban dari narasumber-narasumber tadi, mungkin sudah bisa diterima atau ada semacam butuh pencerahan lagi dari pertanyaan tersebut dari yang ketiga penanya sebelum masuk ke sesi kedua. Pas ya? Halo, dari aku. Oh, ya. Baik. Berulang dulu. Saya mau tanya, maksudnya mau tanya sedikit aja sama itu Pak PHPT. Sejauh ini yang diketahui, sudah adakah pemerintah melibatkan kampus untuk penanganan COVID? Bukan hanya mengajak bersikap lewat surat pernyataan, himbauan, begitu. Yang Bapak PHPT ketahui. Saya mau tanya itu, mungkin bisa langsung dijawab. Iya.
Langsung saya jawab, Pak. Iya, langsung saja. Ya, baik. Berkaitan dengan keterlibatan lembaga perguruan tinggi, baik itu dimulai dari tingkat universitas, institut maupun sekolah tinggi, sampai dengan saat ini belum ada keterlibatan yang signifikan. Nah, sehingga dalam hal pengembangan efektivitas perkuliahan pun juga seringkali kita lihat bahwa banyak persoalan yang seringkali muncul. Nah, contoh kasus bahwa biaya internetan itu kemudian ditanggung oleh mahasiswa. Ini sebuah kebijakan yang perlu dipikirkan oleh lembaga perguruan tinggi maupun pemerintah. Selain itu juga bantuan-bantuan berupa keringanan biaya baik itu biaya SPP dan lain sebagainya, itu sampai saat ini juga belum ada titik terang, belum ada tanda yang kemudian lembaga bisa menjamin itu, maupun pemerintah belum memberikan jaminan soal ini. Nah, ini yang menjadi kendala besar. Dan selain itu juga ada beberapa persoalan juga bahwa mahasiswa yang awalnya lebih senang, lebih baik untuk mengikuti perkuliahan melalui jalur proses online, namun seiring berjalan waktu tingkat kejenuhan mulai muncul. Nah, ini sesuatu hal yang kemudian tidak dipikirkan baik juga oleh pihak kampus maupun pihak pemerintah. Nah, sehingga kemudian secara kebijakan yang kemudian kita lihat ini sangat merugikan mahasiswa. Nah, sehingga persoalan ini kemudian kita akan tampung untuk kemudian kita akan melakukan audiens dengan kementerian terkait dan juga lembaga legislatif, khususnya komisi yang bersangkutan, Komisi Pendidikan dan Komisi Pendidikan DPR RI. Nah, ini informasi saja bahwa melalui diskusi teman-teman juga bahwa akan ditampung oleh saya sendiri selaku Presidium Hubungan Perguruan Tinggi, menampung segala bentuk aspirasi dari teman-teman cabang untuk kemudian menjadi rujukan untuk kemudian kita fokus mendorong, karena Pemkri dan teman-teman Cipayung lain adalah akar perjuangannya dari mahasiswa, sehingga kita kemudian kembali fokus pada dunia kampus. Nah, sehingga penting untuk kemudian kita bisa mendengar seluruh aspirasi dari teman-teman di cabang, baik kendala apa saja dalam hal konsolidasi, membangun kemitraan, kerjasama dengan semua lembaga perguruan tinggi di sana, kendala apa yang kemudian ditampung, disaring, dan akan dilahirkan rekomendasi untuk saya bersama dengan teman-teman pengurus pusat yang lain akan menyerahkan kepada lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif. Nah, selain itu juga informasi juga bahwa kemungkinan awal minggu depan saya akan melakukan kegiatan diskusi dialog publik melalui via Zoom yang melibatkan 3 unsur, yakni eksekutif, legislatif, dan juga akademisi. Nah, disitulah kemudian akan langkah awal untuk kita mendorong apa yang kemudian menjadi aspirasi daripada rekan-rekan, khususnya rekan-rekan mahasiswa di cabang-cabang yang ada di seluruh Indonesia. Saya pikir itu mungkin seperti begitu dulu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pencerahannya maupun jawaban yang telah diutarakan dari narasumber. Jika untuk itu kita masuk ke sesi kedua. Untuk sesi kedua ini saya bukakan 3 orang penanya. Yang pertama yang sudah ada menulis itu 1 Suwandi Siombing dan kedua Hyundai Karisli Sidauruk.
Mungkin sembari menunggu yang satu lagi penanya, mungkin bisa langsung dipertanyakan oleh Saudara Suwandi Siombing. Waktu dipersilakan. Halo, Swan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada pemateri yang sudah banyak menyampaikan mulai dari awal. Di sini saya ada sedikit pertanyaan dan juga membuat pernyataan. Melihat situasi di tengah pandemi COVID-19 ini, kita mengetahui bahwa pergerakan dari berbagai elemen, baik itu dari mahasiswa, perguruan tinggi ataupun kampus, maupun pemerintah, telah melakukan sikap untuk menangani wabah virus COVID-19 ini. Meskipun itu sepenuhnya belum optimal. Yang menjadi pertanyaan saya, peluang apa saja yang harus dimiliki mahasiswa atau pihak kampus untuk mencegah COVID-19 supaya tercapai kemaksimalan pergerakan oleh mahasiswa? Kalau kita melihat hanya melalui diskusi media, dan berkurang-kurang di media juga, menaikkan sikap dan dinaikkan ke media, itu sudah menjadi hal yang biasa ataupun lumrah, juga belum mencapai hasil yang maksimal. Terkadang mahasiswa juga udah biasa turun ke jalan, tapi itu memang belum juga optimal. Yang menjadi pertanyaan saya kembali, peluang apa saja yang harus dimiliki mahasiswa? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Suwandi Siombing. Kemudian lanjut ke penanya kedua, yaitu dari Saudari Ekaristi Sidauruk. Kepada Saudari dipersilakan. Ya, kepada Saudari Ekaristi Sidauruk dipersilakan. Baik, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ekaristi Sidauruk. Saya ingin bertanya, tema kita sebenarnya sore ini adalah gerakan mahasiswa di tengah pandemi COVID-19. Dari beberapa pemaparan tadi, saya dengar secara khusus dari pengurus pusat, kebanyakan yang dipaparkan itu di tingkatan internal PMKRI. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, dalam situasi belajar dari rumah yang diadakan oleh kampus saat ini, akankah gerakan mahasiswa itu maksimal melihat yang pengalaman belajar dari kampus saja, mahasiswa sudah gerakannya sudah hampir tidak kelihatan, apalagi dengan belajar dari rumah. Bagaimana pandangan ketiga pemateri terkait hal itu? Yang kedua, ketika dicanangkan belajar dari rumah, banyak mahasiswa yang melaksanakan mudik atau pulang kampung. Bagaimana tanggapan dari ketiga pemateri kita sore hari ini? Sementara pemerintah menganjurkan supaya tidak mudik dan tidak pulang kampung. Mohon masukannya dari pemateri terkait hal itu. Yang ketiga, untuk pengurus pusat PMKRI, apa yang telah dilakukan PHPT
secara khusus atau pengurus pusat secara umum untuk meningkatkan gerakan-gerakan mahasiswa di tingkat nasional dan bagaimana pelaksanaannya ke tingkat-tingkat daerah atau cabang-cabang. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Saudari Ekaristi Sidauruk. Kemudian ada terakhir yang menanya, yaitu dari Saudari Norita Tambah. Kepada Saudari Norita Tambah, dipersilakan. Ya, Saudari Norita. Sudah kedengaran? Tadi pada saat Bang Yohannes mengatakan bahwa Ya, Norita. Halo, Norita. Ya, sepertinya ada gangguan sinyal dari penanya yang terakhir dari Saudari Norita. Halo, Norita. Sembari menunggu kembali jaringan bagus, tadi ada dua penanya. Yang pertama dari Suwandi dan kemudian dari Kak Ekaristi. Mungkin bisa langsung dijawab oleh narasumber. Dipersilakan. Ya, tadi penanya pertama dari Saudara Suwandi Siombing, peluang apa saja yang yang bisa dilakukan oleh pihak kampus untuk menangani situasi pandemi COVID-19 ini? Mungkin dari beberapa narasumber bisa menjawab dari pertanyaan Saudara Suwandi Siombing. Mungkin dari Pak PHPT. Iya. Iya, bisa kan? Bisa dengar? Bisa. Iya. Baik. Berkaitan dengan kebijakan yang akan dilakukan oleh pihak sekolah tinggi, institut maupun universitas
sampai dengan saat ini belum ada informasi kepastian. Sehingga dalam tahapan ini kita sementara lagi mendorong untuk bagaimana dampak COVID ini juga bisa meringankan bukan saja lembaga kampus tapi juga mahasiswa. Ini yang kemudian sementara kita dorong untuk adanya kebijakan yang kemudian dapat meringankan itu. Nah, selain itu berkaitan dengan program atau agenda yang dijalankan oleh teman-teman pengurus pusat sesuai dengan apa yang tadi ditanyakan oleh Saudari Kristi tadi, bahwa tantangan hari ini kemudian menguji militansi kita sebagai mahasiswa. Tinggal bagaimana kita kemudian mencermati peluang dan tantangan itu. Dalam konteks saat ini, melalui beberapa kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah, salah satunya berkaitan dengan kuliah online, stay at home, kuliah online. Ini satu hal yang kemudian ketika kita telusuri, mengkaji lebih mendalam, bahwa ada plus minusnya. Plus minusnya orang lebih bersantai, orang lebih tidak formal. Namun dampak negatifnya itu tingkat kejenuhan mahasiswa itu ada. Ingin mau berjumpa dengan teman, sahabat. Nah, ini yang kemudian ada interaksi langsung. Ya, ini yang kemudian terjadi dan kemudian bisa saja membunuh militansi mahasiswa itu sendiri, sehingga muncullah rasa apatis mahasiswa itu. Nah, sehingga melalui kebijakan-kebijakan ini, PP PMKRI dalam hal ini periode 2020-2022 yang baru saja dilantik bulan kemarin, dalam tahapan rapat kerja pengurus pusat kemarin, di minggu yang kemarin sudah menyepakati beberapa agenda-agenda yang nantinya akan dilaksanakan. Nah, selain daripada itu, bahwa fokus kita adalah kampus, karena mengingat organisasi PMKRI dan teman-teman Cipayung adalah organisasi kemahasiswaan yang basisnya adalah kampus, dan kita harus kembali kepada habitat kita, yakni mahasiswa yang kemudian pola aktivitas kehidupannya itu dimulai dari kampus. Nah, ini yang kemudian sementara didorong. Selain itu, dalam rangka juga pembentukan komisariat kampus, dan pengurus pusat akan memfasilitasi format restrukturisasi pembentukan komisariat di setiap cabang, sehingga bisa menjadi rujukan acuan untuk aktivitas kehidupan di tingkat komisariat kampus. Nah, selain daripada itu, ada beberapa agenda-agenda pengurus pusat dalam hal ini, bidang-bidang atau lembaga-lembaga yang lain maupun presidium-presidium yang lain yang sampai saat ini sudah berjalan dan tetap ada pada koridor komunikasi dan koordinasi sebagai etika dalam berorganisasi. Nah, untuk sepengetahuan teman-teman saja bahwa dalam diskusi ini juga
saya harap supaya kita semua proaktif, teman-teman yang kemudian bisa memberikan ide, gagasan, masukan yang mungkin tidak bisa sampai disampaikan pada kesempatan ini, bisa langsung memberikan masukan di komentar diskusi kita ini, sehingga bisa menjadi acuan kita juga. Karena mengingat PP PMKRI baru dilantik 1 bulan, dan sementara dalam proses untuk kemudian memformatkan seluruh agenda-agenda organisasi untuk efektivitas dan efisiensi kinerja PP PMKRI periode 2020-2022 ke depan. Nah, saya pikir itu seperti begitu dulu. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan dari Kakanda Damianus Gerens. Kemudian bisa dilanjut dengan jawaban dari kepada Abang Yavanus Bulolo. Kepada Abang dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Tapi sebelum saya langsung ke pertanyaan, saya mau bicara sedikit kembali tentang gerakan kita. Kita harus paham dulu bahwa organisasi juga ada yang namanya hierarki. Ada pusat, ada wilayah, dan daerah. Nah, tentu dalam pergerakan mahasiswa, khusus internal PMKRI, bahwa representasi gerakan yang bisa dilihat oleh cabang hari ini adalah pusat. Mau tidak mau bahwa pusatlah yang menjadi promotor dalam gerakan mahasiswa hari ini. Kalau pusat hari ini hanya mempertontonkan apa yang bisa dilakukan untuk sementara, ya saya rasa juga kawan-kawan mahasiswa yang lain di daerah akan berkaca dengan itu juga. Ya, saya memahami apa yang disampaikan Ketua Gerens tadi, bahwa memang baru 1 bulan pelantikan pengurus pusat. Tapi harus juga kita tahu bahwa orang-orang yang masuk dalam personalia pengurus pusat pasti orang-orang yang terhebat dari daerah masing-masing. Sehingga kita tidak perlu meragukan lagi kualitas pengurus pusat dalam melakukan gerakan-gerakan mengambil sikap terhadap persoalan negara hari ini. Terlebih contoh dengan kondisi pandemi kita sekarang, ya saya lihat pengurus pusat sih hanya melakukan apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang bukan kader organisasi juga. Tidak ada terobosan baru yang kita lihat contohnya dari pengurus pusat. Sehingga sampai ke daerah akan mengikuti begitu juga. Dan apalagi mahasiswa-mahasiswa yang sebatas kuliah kampus, kos, dan santai dengan aktivitas masing-masing. Sehingga diskusi kita ini memang lebih kepada organisasi yang sudah masuk dalam ranah pengkaderan. Maka bagusnya ke depan bahwa pengurus pusat harus memberikan contoh dulu, apa sih yang sudah dan bisa dilakukan pusat terhadap negara ini, sehingga daerah masing-masing nanti akan mengikutinya juga pastinya. Itu sekilas tentang ini tadi. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, persoalan kampus dan mahasiswa. Saya sepakat dengan Ketua Gerens tadi dengan berbagai apa yang harus dilakukan oleh kampus. Tapi saya mau bilang bahwa seharusnya kampus ini nanti bisa disuarakan ke kampus-kampus bahwa kampus harus hadir dalam kehidupan tiap-tiap mahasiswanya. Ini kondisi pandemi, Pak, bahwa ekonomi kita sedang terpuruk. Ya belum lagi nanti mahasiswa ini sudah mau akhir semester, mau ujian semester, bagaimana soal pembayaran kuliah? Sedangkan persoalan hidup saja masih terancam. Nah, ini yang harus nanti disuarakan untuk diperhatikan oleh pihak kampus. Baru seterusnya bahwa kita pahami bahwa kampus itu tempatnya orang-orang intelektual
Ya kalau juga kampus tidak terlibat aktif dalam mengontrol kebijakan pemerintah, tidak menyampaikan analisis akademiknya, ya tak ada gunanya juga. Ya maka untuk itu memang kampus harusnya terlibat untuk itu. Contoh dalam rencana-rencana apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini, ya harusnya kampus menyampaikan itu. Tapi saya lihat hari ini, ya hanya sedikit kalau ada, tapi saya rasa masih banyak yang tidak melakukannya. Tidak menyampaikan beberapa standar-standar baku yang dimiliki oleh kampus, disampaikan kepada pemerintah, disampaikan kepada publik bahwa ini yang harus dilakukan. Yang masih kita lihat hanya sebatas ajakan cuci tangan, pakai masker, stay at home, dan yang lain-lain yang bisa disuarakan anak-anak juga bisa menyuarakan itu, saya rasa. Ya belum ada terobosan baru yang dilakukan kampus, tapi harusnya kampus ke situ. Baru persoalan pandemi soal belajar. Ya memang mau tidak mau, mahasiswa pelajar harus siap dengan itu. Tidak ada jalan keluar. Tidak mungkin juga kita menerima kenyataan bahwa harus libur. Ya belajar di rumah juga bagian dari edukasi pendidikan kita. Ya tidak juga seharusnya pelajar itu harus ke sekolah. Ya memang ada plus minusnya bahwa kejenuhan ini terjadi. Terlebih dalam akademiknya pasti akan jenuh dia. Dan ya bisa saja kalau bahasa-bahasa umumnya dibilang ya otaknya agak-agak kaku begitu dia. Nah, ada tadi lagi pertanyaan Saudara Ekaristi persoalan mudik atau bukan mahasiswa. Nah, ini kita juga sedang menyuarakan ini Saudari Ekaristi tentang perhatian pemerintah terhadap para perantau. Ya boleh di beberapa wilayah, beberapa daerah ada memang kepala daerah yang sangat peduli dengan perantau, khusus mahasiswa. Tapi masih lebih banyak persentase yang tidak peduli dengan perantau. Ya bisa kita tahu sendiri dan dilihat sendiri. Mungkin ada saudara kita di mana-mana, bahkan di kota Pematang Siantar sendiri, ya belum ada pemerintah menyentuh mahasiswa dan perantau. Nah, sedangkan ekonomi sedang terpuruk. Kiriman dari kampung, ya tidak mungkin jalan. Mahasiswa tidak bisa cari pekerjaan, tidak ada aktivitas. Nah, kemudian bahwa ketika bertahan hidup di daerah perkuliahan dia, pasti tidak mungkin. Ya tidak mau jalan keluarnya harus pulang kampung demi bertahannya hidup. Nah, di situ dia dilema kita. Seharusnya stay di wilayah kampus masing-masing atau di kota di mana berada. Tetapi kondisi dengan pemerintah tidak memperhatikan, ya jalan keluarnya nggak ada pilihan. Daripada mati, daripada tidak makan, daripada persoalan atau konflik kemanusiaan terjadi, lebih bagus pulang. Karena pasti akan banyak yang bisa dilakukan dan minimal bisa bertahan hidup di kampung masing-masing. Itu saja sekilas. Bisa ya, terima kasih Bang. Menurut Bang Paul sendiri dari penanya kedua tadi, kira-kira seperti apa Bang? Mungkin bisa dijawab oleh Bang Power. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya rasa kita tetap memang harus fokus kepada topik pembahasan kita dan teman-teman juga semuanya. Yang jelas, yang pertama pertanyaan daripada Saudara Suwandi, alternatif apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah pandemik saat ini, dan apakah hanya pemberitaan dan sebagainya. Menurut saya pemberitaan itu pun bukan merupakan hal yang sepele. Sikap daripada sebuah organisasi menyikapi dalam kondisi pandemik saat ini atas kebijakan yang dilakukan pemerintah itu bukan hal yang sepele. Mau kita bergerak melalui media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, itu bukan hal yang sepele. Itu hal yang sangat berharga.
Tetapi kita sering digiring untuk menganggap apa yang kita lakukan itu hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang kecil, hal-hal yang tidak berdampak besar gitu. Padahal itu bagian daripada by design gitu, by design daripada kekuasaan untuk memberhentikan kita tidak bersuara atau menyikapi sesuatu hal dengan kritis gitu. Nah, tugas kita untuk bicara menyampaikan sebuah kebenaran terhadap analisis yang kita lakukan, itu harus kita kumandangkan. Nah, persoalan nantinya dia bereaksi menjadi sebuah perubahan dari kebijakan yang dilakukan oleh rejim, itu soal nanti. Tetapi pikiran kita atau analisis kritis kita selaku mahasiswa itu tetap hidup dan tetap jalan. Dan menurut saya itu sudah bagian daripada alternatif yang dilakukan oleh mahasiswa sekarang atau gerakan mahasiswa sekarang dengan menyikapi persoalan-persoalan yang ada, bisa melakukan dengan gerakan dari media sosial. Mungkin bahkan bisa melakukan survei-survei dari aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia saat ini. Atau mungkin juga bisa melakukan seperti petisi untuk mengawal kebijakan-kebijakan seputar COVID-19 di lingkungan kita masing-masing, mau itu di daerah, mau itu di cabang-cabang, ataupun juga di pusat. Nah, untuk pertanyaan dari Eka Risti terkait mahasiswa yang pulang gitu kan, yang disuruh diliburkan kampus, lalu mereka pada akhirnya memilih pulang atau memilih mudik. Nah, yang kita harapkan seharusnya juga kebijakan dari pemerintah itu ada sebuah kejelasan. Ketika kita diterapkan untuk tidak di kampus atau disuruh di rumah saja, atau disuruh belajar atau kuliah dari rumah, fasilitas apa yang mereka berikan? Nah, seharusnya itu juga menjadi pertanyaan besar. Di samping kita harus mendorong bersama-sama untuk mentaati tentang protokoler COVID-19 yang sudah disepakati atau yang sudah dibuat menjadi sebuah regulasi di negara kita. Tetapi di sisi lain, kita harus pertanyakan juga apa kontribusi yang diberikan negara atau pemerintah setempat terhadap mereka-mereka yang taat terhadap aturan itu. Nah, yang terkadang celakanya, kita disuruh di rumah tanpa diberikan asupan makanan, tanpa diberikan fasilitas yang lain, yaitu sama-sama akan mati. Gitu. Di luar kena corona mati, di dalam rumah juga mati kelaparan. Gitu. Nah, ini kan kebijakan-kebijakan yang harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Ketika disuruh belajar dari rumah, apa peranan pemerintah atau memberikan penekanan terhadap pihak kampus? Seharusnya pihak kampus bisa potong dong 50% uang kuliahnya. Atau memberikan paket data internet. Atau memberikan fasilitas-fasilitas yang lain. Gitu. Nah, ini yang seharusnya kita kawal selaku gerakan mahasiswa untuk memastikan setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah benar-benar sudah melalui kajian-kajian yang sangat komprehensif gitu, sehingga tidak bias sampai ke daerah-daerah saat ini. Karena jujur kita katakan Indonesia saat ini gagap menghadapi situasi ini. Bukan hanya di bidang pendidikan, di bidang yang lainnya juga kita kondisi saat ini masih sangat gagap. Apalagi kita kondisi mahasiswa. Mahasiswa saat ini banyak merasa menguasai teknologi, padahal yang mereka kuasai itu hanya tahu main Facebook, tahu main Instagram, tahu main Twitter gitu, dan sudah merasa dirinya paham terhadap teknologi gitu. Nah, ini yang sering bias terjadi dalam kondisi ini. Nah, dalam perdiskusian kita ini saya juga mau sampaikan, memang kita
menjadi sorotan dari tadi yang saya lihat itu pengurus pusat PMKRI yang menjadi sasaran teman-teman untuk menyampaikan aspirasi. Tetapi yang jelas, kalau menurut saya sih, ini forum kan bukan forum mengevaluasi atau memberikan penilaian terhadap kinerja pengurus pusat PMKRI. Tetapi kita punya harapan yang baru, kita punya semangat yang kuat dan yakin dengan pengurus pusat yang baru saat ini, PMKRI, dengan sifat kooperatif seperti ini mampu menampung aspirasi dari teman-teman cabang, ya menurut saya ini akan sangat efektif gitu. Nah, salah satu contoh melalui pandemik ini akan banyak titik-titik persoalan yang muncul, yang siogianya tidak kita ketahui, akhirnya bisa kita ketahui. Salah satunya, seperti saya tadi sudah ada usulkan juga di chatting Zoom kita, kondisi dokter paru Indonesia itu saat ini hanya 1.000 orang. Bayangkan 1.000 orang. Penduduk Indonesia itu 270 juta orang. Bagaimana dia mampu merawat masyarakat sebanyak ini di tengah-tengah pandemi COVID. Nah, seharusnya ini kan menjadi ruang kita mengingat kembali pernyataan Bung Karno dalam pidatonya yang menyatakan ya seharusnya fakultas kedokteran itu lebih murah daripada fakultas yang lain. Nah, sehingga kita harapkan juga ada seruan-seruan dari kita bersama, ya kalau ini salah satu menjadi akar masalah di tengah-tengah pandemik ini, yuk gerakan mahasiswa sama-sama kita suarakan, seharusnya Indonesia itu memproduksi dokter yang lebih banyak. Yuk gratiskan fakultas kedokteran. Dan fakultas-fakultas yang lain berikan keringanan. Nah itu bisa menjadi usul kita di tengah-tengah pandemik yang saat ini. Jadi hal yang selama ini mungkin tidak begitu kita hiraukan, di tengah-tengah pandemik ini menjadi ada informasi-informasi yang baru. Dan disitulah kejelian kita selaku gerakan mahasiswa yang harus memahami peluang-peluang mana yang harus kita sikapi. Nah, hal-hal apa yang harus kita sikapi bersama gitu. Nah, salah satu untungnya pandemi seperti ini mungkin ketika tidak pandemi, ya kita tidak bisa diskusi langsung bersama dengan Bapak PHPT ini. Ya mungkin kita harus jadwalkan dulu untuk menyurati, untuk bertemu. Tapi kena pandemik seperti ini, gerakan mahasiswa itu bahkan harus lebih universal, lebih terbuka, lebih luas. Siapapun bisa kita ajak pada akhirnya menjadi narasumber untuk menampung ilmu kita. Sehingga harus ada proses input yang terjadi di tengah pandemik. Selesai pandemik, kita bergerak bersama. Selesai pandemik, pikiran kita sudah terisi, pikiran-pikiran kritis kita sudah terbangun. Nah, ini yang kita harapkan. Gitu. Nah, dan kita berharap juga proses ini terus berlanjut. Mungkin seperti itu, Pak Moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Bang Fabar. Nah, tadi di sesi kedua ini saya bukakan 3 penanya, tapi ada satu lagi tadi dari Saudari Norita, tapi mengalami gangguan teknis di jaringan. Mungkin bisa digantikan oleh teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Jadi jika ingin bertanya, silakan. Jika tidak ada yang bertanya, mungkin langsung kepada closing statement dari ketiga narasumber kita ini, yang diawali dengan dari Bang Yofanus Bulolo. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator dan kawan-kawan narasumber, dan lebih
berterima kasih banyak kepada kawan-kawan senior dan abang-abang, kakak yang telah terlibat dalam diskusi ini. Kita tahu bersama bahwa di samping banyaknya kita telah berdiskusi, tujuan kita hanya satu, tentang memperbaiki negara kita ini. Saya mau bilang bahwa mau kapanpun pandemi COVID-19 ini berakhir atau tidak berakhir, tapi yang pada intinya bahwa akan ada masa akan berakhirnya. Maka gerakan kita akan kembali kita gelorakan kembali. Tapi dalam menggelorakan gerakan itu, kita jangan lupa bahwa gerakan kita juga tidak boleh serta-merta gerakan. Tapi gerakan kita harus melihat kondisi kultur, budaya, dan sosial masyarakat di mana kita berada. Sehingga kita selalu menunjukkan kualitas intelektual dan kualitas kader-kader yang telah dibangun dalam diri kita masing-masing. Kurang itu saja, Bung Jonathan. Terima kasih. Terima kasih Bang. Mungkin bisa langsung dilanjut kepada Bang Damianus, kemudian dan terakhir dari Bang Pawar. Persilakan. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih karena di kesempatan ini kita sudah bisa berdiskusi dalam agenda membahas gerakan mahasiswa di tengah pandemi COVID. Ini sebuah langkah transformasi era digital yang baru, yang hari ini kita bisa menikmati secara bersama, sebuah langkah kemajuan. Dan di kesempatan ini saya mau menyampaikan bahwa walaupun bangsa ini kemudian mengalami persoalan COVID, namun besar harapan kita sebagai mahasiswa, sebagai kaum intelektual, maka saya mau berpesan bahwa menjadi mahasiswa kita harus bisa merespon segala bentuk situasi dan kondisi yang terjadi di sekeliling kita. Kalau bukan itu, mahasiswa yang bisa merespon, nanti kita disebut bukan lagi mahasiswa, tapi kita adalah orang gila. Nah, karena esensi menjadi mahasiswa adalah mampu survive dan mampu melahirkan visioner, guna kemudian bisa menjadi iron stroke dan menjadi agent of change demi kemajuan kita bersama. Saya pikir itu dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya berharap ada masukan juga dari forum diskusi kita ini sehingga bisa moderator bisa meneruskan kepada saya sehingga menjadi rujukan untuk tahapan penyusunan rekomendasi-rekomendasi yang nantinya akan dibawakan dalam tahapan audiens dengan setiap lembaga-lembaga yang nantinya akan dikunjungi. Saya pikir seperti begitu. Sekali lagi terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Abang Damianus. Kemudian bisa langsung dilanjut kepada Bang Pawar untuk closing statement-nya. Halo, terima kasih kepada moderator. Ya, closing statement dari saya, tetaplah kita harus menghidupi apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita selaku mahasiswa, selaku orang-orang yang sudah dilahirkan dalam sebuah gerakan. Esensinya, kita tidak boleh mengikutkan atau memiliki indikator yang ganda.
indikator kita adalah keberpihakan kita kepada hal-hal yang termarginalkan, hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam proses kita bernegara. Itu harus menjadi proses yang sama-sama kita hidupi. Dan harus kita ingat juga, kita sebagai mahasiswa bukan hanya sebagai para penonton-penonton atau yang menghero-herokan sebuah sejarah bangsa, tetapi menjadi sebuah pelaku-pelaku sejarah bangsa. Oleh karena itu, saat ini kita harus menjadi aktor daripada perubahan-perubahan dalam situasi bangsa kita saat ini. Gerakan mahasiswa tidak bisa diam terhadap revisi undang-undang yang diberlakukan. Seperti Undang-Undang Minerba, seperti persoalan undang-undang yang berkaitan dengan Omnibus Law. Hal-hal yang seperti itu harus tetap kita hempang agar bangsa ini bisa berjalan sesuai dengan hitohnya. Jadi, kita sangat berharap juga di situasi yang seperti ini, pengurus pusat PMKRI dan kita semua yang di daerah dan lembaga-lembaga kita masing-masing bisa memiliki gerakan yang sama, semangat yang sama. Dan terlebih juga PMKRI Siantar sudah mengirimkan atau mempersembahkan kader terbaiknya ke pengurus pusat yang seharusnya bisa menjadi contoh. Dan kita harus menunggu apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat nantinya di pusat, yang bisa menjadi perangsang bagi kita untuk melakukan gerakan-gerakan juga di daerah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Salam hormat untuk pengurus pusat PMKRI, dan begitu juga kepada Bung Yapanus Bololo dan senior-senior yang hadir pada saat hari ini, dan terima kasih kepada PMKRI Kota Pematang Siantar. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bang. Mungkin saya dapat kesimpulan dari perdiskusian kita ini, bahwasanya untuk mengatasi degradasi di gerakan mahasiswa harus tetap berpikir kritis di pandemi COVID-19 ini, karena jika tidak kritis akan menghilangkan gerakan mahasiswa tersebut. Dan gerakan mahasiswa harus dimodifikasi melihat sejarah gerakan mahasiswa sebelumnya. Mungkin itu untuk diskusi sore hari ini. Saya, Jonathan Siregar, selaku moderator, mengucapkan terima kasih banyak kepada 3 narasumber, Bang Damianus, Bang Evanus, dan Bang Fawer, serta Ketua Presidium PMKRI Cabang Pematang Siantar, Saudara Liarman Sipayung, dan seluruh partisipan yang telah bergabung dan mengikuti perdiskusian kita sore hari ini. Terima kasih banyak saya sampaikan, dan apabila ada kesalahan maupun gangguan teknis selama berjalan perdiskusian ini, saya minta maaf sebesar-besarnya, dan apabila ada diskusi selanjutnya, kiranya kita mampu berjabat tangan dan bererat tangan sehingga perdiskusian kita ini makin membuahkan hasil yang lebih positif lagi. Untuk itu semuanya saya ucapkan terima kasih. Horas, horas, horas. Horas. Ada juga Albun Samosir sebagai pengurus pusat di situ. Horas. 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 Horas.